datang di channelnya WPTIK Dikbud. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa nih kita ngobrol-ngobrol. Tapi kali ini temanya agak seru nih karena di depan saya ini ada banyak sekali gambar-gambar. Kita akan ngobrol tentang pembelajaran sosiologi menggunakan media wayang. Dan di sini sudah ada salah satu guru sosiologi di Jawa Tengah. Halo Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Oli. Namanya siapa Bapak? Nama saya Bapak Sai Panggali. Pak Sai Panggali, iya. SPD gitu ya? Iya, Kita manggilnya berarti Bapak? Pak Sai aja. Pak Sai? Iya. Pak Sai memang? Iya, memang Sai, insya Allah. Emang dari Jawa ya? Iya. Sai, bagus itu ya? Iya. Oke, Pak Sai. Pak Sai, boleh tahu Bapak mengajarnya gimana Bapak? Untuk pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 11 ya tentunya ya. Model pembelajaran yang saya terapkan kepada siswa adalah harus mengajak siswa itu untuk berpikir kreatif. Karena kedepannya kan kita harus menerapkan konsepnya Merdeka Belajarnya Pak Nadiem nih, ya, yang dimana di sana ada kreativitas, kemudian pembelajaran itu harus ekspresif, gitu, dan mengasah yang namanya keterampilan siswa. Nah, di depan kita ini sudah ada harta karun saya. Ya, saya bilang harta karun kenapa? Ya, harta karun karena ini memang karya-karya terbaik siswa saya di SMA Negeri 11 Semarang. Ya, di sini bisa kita lihat ada berbagai macam. Ya, yang kita kenal di sini ada wayang, kemudian ada ensiklopedi dan lain sebagainya. Gitu. Berarti Pak Sai ini mengajar di SMA 11 Semarang. Iya, di SMA Negeri 11 Semarang. Ada anak-anak yang sedang nonton gitu. Iya. Pak Sai berapa lama mengajar di SMA 11 Semarang? Untuk mengajar di SMA 11 saya sudah dari tahun 2015. Jadi hampir 5 tahun. Iya, 5 tahun. Berarti dari awal mengajar di SMA 11 atau sebelumnya pernah mengajar di tempat lain? Untuk dari awal setelah saya wisuda saya langsung mengajar di SMA Negeri 11 Semarang. Memang tujuannya ke sana. Iya, tujuannya memang menjadi guru. Gitu. Kenapa Pak harus memilih sosiologi sebagai ini ya mata pelajaran yang dipilih Bapak nih? Kenapa nggak sejarah, matematika, bahasa Inggris? Pertanyaan menarik ya. Jadi gini, dari SMA saya sudah tertarik untuk melihat gimana sih masyarakat itu di dalam kehidupannya, ya toh? Gimana fenomena sosial yang terjadi ini kalau masuk ke dalam pelajaran itu gimana ya? Dan saat itu saya setelah lulus SMA tertarik, jurusan yang paling cocok untuk saya sosiologi. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan sosiologi di UNES ya, di Universitas Negeri Semarang. Kemudian di sana saya mulai menemukan jati diri saya sebenarnya. Oh, ini ternyata ya. Kita harus melihat fenomena masyarakat itu dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi saja. Mungkin kan masyarakat itu sekarang ada yang terbagi pro, kontra, dan lain sebagainya. Kalau di sosiologi kita berada di tengah-tengahnya itu tadi. Belajar tentang Belajar tentang sikap perilaku manusia, fenomena sosial yang ada di masyarakat. Oh, seperti itu. Iya. Jadi itu alasannya. Jadi dulu IPS, kemudian memang sengaja pilih sosiologi. Iya. Betul. Masa nih ada pilihan lain nih Pak kira-kira? Karena sosiologi seksi menurut saya. Oh gitu. Iya, karena kalau kita belajar ilmu sosiologi, kita akan tahu bagaimana masyarakat itu mengembangkan yang namanya fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin ada satu masyarakat nih, misal melihat tentang fenomena K13 ya, yang sedang mengemuka di masyarakat. Ada yang setuju dengan fenomena K13, ada yang nggak setuju. Lah, sosiologi itu ada di mana? Dia ada di tengah-tengahnya. Jadi dia melihat dari dua sisi. Kenapa masyarakat ada yang pro dengan K13, kenapa ada yang kontra dengan K13. Nah, sosiologi di tengah melihat tugasnya gitu. Jadi seksi. Dulu lulusan tahun berapa Pak dulu? Saya lulusan tahun 2015. Iya. 2014. Oh. Hampir satu angkatan gitu. Hampir. Masuknya 2010 nih. Iya, saya 2011. Oh, 2011. Iya. Maaf, saya lupa. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap dan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Iya. Terus kenapa sih kita harus belajar sosiologi? Oke, ini buat adik-adik ya. Kenapa kita harus belajar sosiologi? Ya. Inti dari kehidupan kita adalah interaksi. Ya, inti dari kehidupan kita adalah interaksi. Tentunya kalau kita berinteraksi, tentunya secara otomatis kita belajar sosiologi. Atau kalau saya bilang ke murid saya gini, Dek, kamu suka nonton TV toh? Iya. Kamu suka buka medsos toh? Iya. Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.
kamu sudah belajar sosiologi. Kok bisa Pak? Mereka suka tanya gitu. Kok bisa? Bingung kan? Ya? Bisa. Kok bisa? Coba kamu lihat misalnya ada perceraian artis di Instagram. Itu fenomena sosial nggak? Iya. Masalah sosial nggak? Iya. Perceraian, ya, itu adalah bentuk dari salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kamu kemarin lihat berita yang viral tentang penusukan Syekh Ali Jaber misalnya, ya toh? Itu fenomena sosial nggak? Oh iya ya Pak ya. Ternyata dengan lihat media sosial, Instagram, dengan melihat televisi dan media streaming lainnya, kita secara tidak langsung belajar sosiologi, baik yang itu anak IPA mungkin dan anak IPS, gitu. Ini agak sedikit membingungkan, soalnya saya agak rancu nih antara perbedaan antara sosiologi dan psikologi apa nih? Oke, gini. Kalau psikologi, kita melihat masyarakat itu dari bagian dalamnya, dalam artian dari pemikirannya, kejiwaannya. Kalau sosiologi, kita belajar mengenal masyarakat itu dari outernya, dari segi luarnya. Bagaimana interaksi yang terjalin, kemudian bagaimana fenomena yang terjadi di kehidupannya. Kalau psikologi, dia belajar secara individu. Nah, per orangnya. Kalau sosiologi kita belajar dari sudut interaksi yang terjadi antar masyarakat. Jadi gitu perbedaan sosiologi dan psikologi. Berarti memang apalagi Indonesia kan manusianya mereka warganya masyarakatnya saling sering berinteraksi dan lebih dibandingkan di luar. Di barat kan mereka individualis, kalau di sini kan lebih gotong royongnya tinggi atau kemudian yang unik dari bangsa kita adalah dari segi multikultural masyarakatnya. Kebudayaannya itu kan juga dipelajari di sosiologi juga, ya. Kebudayaannya, kemudian ada perbedaan antara suku A dengan suku B, lah itu yang menarik dari sosiologi yang perlu kalian ketahui. Wah, berarti memang sosiologi itu wajib ya? Iya, wajib untuk anak IPS. Wajib untuk anak IPS. Nanti kan harus mengetahui ya itu tadi interaksinya orang gimana, terus nanti harus bersikap seperti apa seperti itu ya. Betul. Nah, masalahnya sekarang biasanya anak IPS cenderung dulu banyak hafalannya Pak, termasuk sosiologi banyak sekali kan teori A, teori B. Nah, itu gimana Dok? Oke. Nah, yang di depan kita ini adalah yang menghapus tentang sosiologi itu hafalan dan pelajaran IPS itu hafalan. Ya. Dulu perspektif siswa mungkin angkatan saya ya, angkatan Mbak Olive juga mungkin 2000 sekolah di yang tahun 2006, 2005, 2008 gitu sosiologi identik dengan LKS dan buku modul. Kan gitu. Buka halaman ini, kemudian sosiologi adalah gitu. Tokoh-tokoh sosiologi, kemudian manfaat belajar sosiologi adalah 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu, materi seperti itu memang perlu kita dapatkan juga dan menjadi pengetahuan. Tetapi ada baiknya juga ketika kita menerapkan konsep Merdeka Belajar ya Pak Nadiem Makarim ya, kita kembali lagi ke konsep Kementerian Pendidikan. Konsep-konsep seperti yang ada di depan kita ini juga harus disajikan kepada siswa. Ya, jadi saya yakin siswa ketika coba Mbak Olive kalau lihat di sini colorful, ya toh, warna-warni seneng loh. Iya. Daripada lihat buku LKS kertas burem gitu loh, ya. Halaman 1 bolak-balik diperkecil lagi. Ya. Halaman 1 sampai 100 misalnya burem semua tanpa warna. Kira-kira bosen nggak belajar dengan buku seperti itu? Bosen banget kan? Bosen. Soalnya walaupun saya dulu jurusan IPA, tapi kan pernah waktu kelas 1 kan pernah belajar SMP, pernah belajar tentang hafalan itu kayaknya aduh harus ngapalin satu-satu detailnya. Nah, kalau ini sistem belajarnya seperti apa nih kalau menggunakan seperti ini? Iya, sistem belajarnya jadi kita lebih banyak ke project based learning ya, pembelajaran berbasis penilaian proyek ya. Di sini siswa itu ada kalanya kita suruh buat misalnya gini ya. Ini ada beberapa sampel ya anak-anak ya. Misalnya ada membuat wayang seperti ini. Kalau di Jawa mungkin kita kenal wayang seperti ini dengan istilah wayang purwa. Ya toh? Jadi membuat wayang, kemudian nanti kalian mainkan wayang ini, ya. Penokohannya ada siapa saja, ya terserah, tergantung dengan fenomena yang mereka pilih. Misal ini tentang keluarga, jadi nanti wayang yang dibuat ya bercerita tentang keluarga, ya. Kemudian di sini ada fenomena yang paling viral di masyarakat, misalnya tentang korupsi. Ya, bisa dilihat gambarnya koruptor, ya benar. Ini ada fenomena koruptor di sini. Kalau koruptor identik dengan harta tahta wanita. Ya, di sini ada tikus, ya. Tikus di sampingnya ada 2 wanita. Otomatis ini berkorelasi. Ini yang buat wayang anak-anak juga. Oh, ya. Mereka anak-anak juga. Iya, anak-anak handmade mereka sendiri yang buat. Oh, gitu. Ya.
Ya, kemudian selain ada metode wayang, ini banyak tokoh wayangnya ya di sini ya. Ada gelandangan dan lain sebagainya. Nah, ini kan terkait fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, nanti tugas anak-anak adalah memainkan wayang ini. Nah, memainkan wayang ini ke dalam pertunjukan sandiwara wayang sosiologi. Jadi nanti kita buat panggung nih. Ya, buat panggung dari styrofoam, kemudian dikasih tirai, bisa bayangin kan? Yes. Dikasih tirai, iya, kemudian nanti tirainya dibuka, lalu muncul tokoh-tokoh wayang ini. Sebetulnya metode pembelajaran wayang ini sudah ada sejak zamannya Ki Hajar Dewantara, percaya atau tidak? Saya belum tahu. Nah, ketika saya baru lihat fakta itu ketika saya kunjungan ke Museum Dewantara Kirti di Jogja. Museum Dewantara Kirti itu museum peninggalannya Ki Hajar Dewantara. Jadi itu taman siswa, tahu taman siswa ya? Iya, taman siswa. Nah, taman siswa itu di sana ada wayang juga. Wayang buatan para siswa di era itu, bayangkan. Di abad 20 mereka sudah membuat seperti ini. Yang unik saat itu adalah gini. Pribumi saat itu nggak bisa nih beli boneka, shock puppet versi Belanda nih. Ya, kemudian Ki Hajar Dewantara putar pikiran ya caranya ben iso, bagaimana caranya biar bisa anak-anak ini juga menikmati fasilitas pertunjukan wayang kreatif seperti orang-orang Belanda itu. Kalau orang Belanda bisa beli boneka, lah mereka akhirnya ya wis lah nganggo kertas sembarang. Akhirnya terciptalah wayang-wayang model seperti ini. Dan cetusan dari Ki Hajar Dewantara itu idenya saya serap, bagus juga kalau diterapkan di masa sekarang. Dan Ki Hajar Dewantara saya pikir sebagai tokoh visioner ya, di abad ke-20 sudah 1920 sudah bisa berpikir tentang bagaimana pembelajaran di abad ke-21 ke depannya gitu. Ya. Bisa diceritakan ini apa aja sih Pak? Kan ada wayang, kemudian ada buku. Iya. Bedanya apa ini? Bedanya apa? Oke. Jadi model pembelajaran wayang sosiologi di SMA 11 itu saya klasifikasikan menjadi dua ya anak-anak ya, menjadi dua. Nah, ini adalah yang model wayang purwa. Kalau dalam masyarakat Jawa dikatakan wayang purwa ya, karena kan biasanya nanti ini dipentaskan di dalam sebuah pagelaran ya. Kalau kita lihat wayang, saya yakin anak-anak sudah tahu wayang kulit ya. Jadi nanti dipentaskan dan kemudian ada penontonnya dan bisa diiringi juga dengan musik. Biasanya anak-anak itu pakai gitar, pakai drum dan lain sebagainya. Iya, untuk menghidupkan suasana ya kan. Iya, kalau yang nggak bisa pakai MP3 ya. Kemudian selain wayang beber, metode pembelajaran yang saya gunakan juga ada kalanya menggunakan model wayang purwa. Maaf tadi wayang purwa, juga menggunakan wayang beber. Nah, jadi nanti mereka membeberkan nih. Jadi dibeberkan. Ini fenomena apa yang ada di kertas ini? Ya toh, misal ini ada fenomena kriminalitas ya. Kejahatan nih, ada kemudian ada seorang yang ingin mencuri di suatu rumah kemudian ditembak polisinya ya, kemudian dijelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi ya toh, kenapa kemudian polisinya sampai datang ke rumah itu, atau yang Mbak Olive pegang itu tentang fenomena perceraian misalnya ya. Ini yang gambar anak-anak sendiri. Kita lihat ya, ada Pengadilan Negeri Jakarta di sini, kemudian ada dua orang tua yang bercerai, kemudian anaknya bersedih. Lihat belakangnya. Iya. Depannya bagus nih. Depannya belakangnya. Nah, coba dilihat. Kenapa kok belakangnya gambar kayak iklan mineral gitu ya? Karena gini, saya berusaha untuk bagaimana sih caranya anak ini untuk mewujudkan 0 rupiah di dalam penciptaan kreativitas. Tidak terbebani gitu. Betul. Ya. Okay. Jadi kita memanfaatkan berbagai macam barang bekas. Dan SMA Negeri 11 sendiri kemudian mendapatkan gelar Sekolah Adiwiyata Nasional ya. Jadi tidak boleh memanfaatkan barang-barang yang sekiranya tidak bermanfaat untuk membuat media pembelajaran. Dan kita pun menerapkan konsep 3R ya. Kalau dalam bahasa internasionalnya ya. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini kan semua barang yang ada di sini adalah hasil recycle. Kalaupun ada yang Mbak Olive lihat baru, ya kayak yang di buku ini baru, ini diambilkan dari dana penjualan air bekas botol minuman itu. Jadi dana membuat ensiklopedi baru ini diambilkan dari uang bank sampah yang ada di sekolah. Jadi kita berusaha untuk 0 rupiah, jangan sampai anak mengeluarkan uang untuk menciptakan karya. Berarti tidak ada alasan nih kalau misalnya bilangnya uang sakunya kepake buat jajan. Iya. Apalagi karena untuk beli karton dan lain sebagainya enggak. Ini bagus loh. Iya. Ini berarti bukunya memang dibuat dengan menggunakan hasil
pengelolaan Iya, sampah. pengelolaan uang bank sampah yang ada di Aku sekolah. loh Pak bukunya seperti Iya, itu. iya. Jadi itu untuk membuat proyek buku ini ya kita ngumpulin sampah botol mineral beberapa bulan dulu untuk sampai ke percetakan. Gitu. Mungkin satu percetakan ini butuh 300.000 ya. Nanti kita kalkulasikan berapa bulan kira-kira anak-anak bisa ngumpulin sampah mereka setiap hari itu untuk jadi buku ini. Tapi ya akhirnya berhasil juga, terwujud sih ya. Ini berarti mungkin 1 tahun sekali gitu ya? Iya, 1 tahun Bisa sekali. materi 1 tahun gitu. Iya, ini jadi kita masukkan babnya apa. Jadi ensiklopedia itu pasti ada. Setiap jenjang kelas itu saya buat ensiklopedia juga. Jadi ini juga salah satu bentuk kita katakan sebagai karya kreatif siswa ya. Jadi siswa saya ajak untuk membuat, misalnya ini ensiklopedia Imlek. Berarti kita akan melihat bagaimana gejala masyarakat sosial yang ada di masyarakat Semarang khususnya ketika saat perayaan Imlek gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu karya siswa saya. Kemudian tadi kita sudah bahas wayang Purwa, kemudian wayang beber sudah. Beber, Nah, ya, ini udah. juga keunggulan SMA sebelah, sosmik, sosiologi dalam komik. Wih, sosiologi dalam komik. Iya, sosmik, Berarti sosiologi gambar- dalam isinya komik. gambar-gambar Iya, dong. coba Mbak Olive bisa lihat nih teman-teman Wih, ya. kayak pernah kenal ya. Indonesia. Ya, iya. Jadi ada karakternya di sini ya. Golongan darah. Iya, ini Mbak Olive bisa lihatnya ada 2. Nah, coba dilihat teman-teman bisa lihat di sini. Asik loh Ya. kalau jadi ini siswanya Iya. Pak saya. Ya, kita belajar bagaimana melihat fenomena sosial misalnya. Ini adalah bab interaksi sosial. Interaksi sosial di kelas 10 lah. Kita melihat bagaimana masyarakat berinteraksi nih, ya. Kan syarat interaksi sosial itu harus ada kontak dan komunikasi. Jadi anak-anak itu membuat komik kan, yang namanya komik itu kan ada ceritanya, ada tulisannya nih. Otomatis kan ada kayak semacam TikTok antara tokoh satu dengan yang lain dalam pembicaraan sehingga mereka bisa bicara itu nyambung gitu loh. Nah, anak-anak itu kemudian ada yang tanya gini, apakah komik ini harus bercerita tentang yang baik-baik saja? Enggak. Bisa kok kalian cerita tentang korupsi. Tadinya dia baik, kemudian sekarang jadi koruptor, kemudian ditahan dan lain sebagainya. Bisa kok bercerita tentang orang yang tadinya jahat kemudian jadi baik dan lain sebagainya. Dan nanti bisa dituangkan di dalam sosmik ini. Dan sosmik ini ya sama dengan yang ensiklopedia, dananya diambilkan dari uang dana bank sampah SMA 11. Berarti Pak saya ini tidak membatasi kreativitas Iya. siswanya ya. Jadi kalau Iya. teman-teman ini di rumah mau belajar, mau buat kayak gini juga tidak terbatas. Oh harus yang baik-baik, harus Iya. sesuai dengan materi. Iya. Yang penting linear dengan materi. Linear dengan materinya, karena sosiologi itu non etis kalau bahasanya. Kalau non etis itu tidak membicarakan tentang fenomena baik dan buruk. Oh gitu. Salah satu ciri sosiologi itu non etis, tidak membicarakan fenomena itu berdasarkan baik buruknya fakta. Melainkan berbicara tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, ya kita kaji lebih mendalam gitu. Sosiologi gitu. Oh memang seperti itu. Iya. Ini pertanyaannya asik nih kalau misalnya gurunya Pak Sai. Masalahnya di SMA 11 sendiri, Iya. kita bicaranya yang ikut satu Iya. sekolah ya. Oke. Apakah guru sosiologi yang lain seperti Pak Sai? Oke. Di SMA 11 sendiri guru sosiologinya ada 3. Nah, saya sendiri, kemudian Ibu Sita Rundina dan Ibu Litahana Faila Sufa ya, ada 3. Dan pemikiran kami itu kok sejalan gitu loh. Jadi kita dipertemukan di satu sekolah yang guru sosiologinya alhamdulillah memiliki satu jalan pemikiran yang sama. Di mana kita harus berpikir kreatif, inovatif, dan kemudian mengembangkan pembelajaran itu secara merdeka belajar tadi, ya, having fun. Jangan membuat siswa itu kemudian tertekan. Dan kami bertiga kemudian punya konsep tentang social fun, ya, sosiologi it's fun. Jadi sosiologi itu pembelajaran yang mengembirakan. Seperti beberapa hari yang lalu ini Bu Sita, rekan saya sosiologi di SMA 11, dia menggunakan TikTok. Nah, jadi aplikasi TikTok, iya. Aplikasi TikTok ia manfaatkan untuk media pembelajaran tentang globalisasi nih. Ya kan? Biasanya TikTok memang lagi ngetren ini Iya. ya. Anak-anak biasanya dipakai untuk main-main aja. Main-main aja. Ternyata Iya. bisa loh buat Iya. belajar. Jadi Kira-kira anak-anak bisa nggak nerapin TikTok itu buat belajar? bisa. Jadi ada satu pertanyaan besar nih yang dikemukakan oleh Bu Sita tentang bagaimana kaitan antara fenomena globalisasi dengan kemunculan media TikTok misalnya. Ternyata ada. Dengan TikTok itu bisa mempersatukan antara orang yang berasal dari wilayah lain, negara lain ya, di luar Indonesia untuk melakukan satu kegiatan yang sama nih, menari bersama dengan gerakan yang sama, kan gitu. Iya. Berarti fenomena ya. Iya, dampak dari globalisasi. Iya. Gitu.
Oh, banyak sekali ya. Iya. Pak, ini pertanyaannya lagi. Ada mungkin ada siswa-siswi yang dari sekolah lain nih, dari SMA 11 di sana. Banyak mungkin mereka ternyata di sekolahnya belajarnya itu menghafal, Pak. Oke. Kira-kira supaya kita nggak ngomongin tentang pengajarnya ya. Gimana caranya biar mereka tuh bisa ikutan seperti ini, Pak? Belajarnya bisa asik gitu. Kira-kira gimana? Jadi gini, misal ada guru di sekolah kalian yang belum bisa menerapkan metode pembelajaran seperti yang saya terapkan, kalian jangan berkecil hati ya. Jadi kalian bisa belajar secara kreatif juga dengan mengunjungi berbagai konten yang sudah disajikan. Misalnya Mendikbud punya rumah belajar, ya toh? Nah, nanti bisa kunjungi website rumah belajar. Di sana banyak simulasi tentang bagaimana pembelajaran kreatif itu berlaku untuk siswa. Ya, melalui video yang ditampilkan, kemudian video penyampaian materi belajarnya juga saya kira menarik. Kemudian jangan pernah berputus asa. Ketika guru kalian mungkin belum kreatif, jangan kemudian disalah-salahkan ya. Karena kreativitas itu juga bisa muncul dari kalian sendiri. Misal gini, kalian buat catatan kalian itu jangan monoton cuma tulisan bolpen hitam biasa. Bisa kemudian divariasi toh dengan spidol, biar apa? Biar belajarnya lebih menyenangkan, lebih enak dibaca nih buku catatannya gitu. Tapi sekarang anak zaman sekarang malas nyatet. Nah, tuh. Gimana ya? Anak zaman sekarang malas nyatet, solusinya gimana? Oke, kalau kalian malas nyatet ya, kemudian kalian bisa manfaatkan nih, misalnya video Instagram. Ya, bisa memanfaatkan Instagram kalian itu untuk belajar juga ternyata. Ya kan? Kalau malas nyatet di Instagram itu banyak yang namanya channel-channel yang menampilkan tentang pembelajaran kekinian. Ya, misalnya ada channel tentang sosiologi itu seru misalnya, ya toh? Channel sosiologi itu seru, diklik saja, nanti di sana ada videonya, kemudian nanti akan ada informasi tuh biasanya deskripsi di bawahnya itu lah, bisa dilihat. Jadi belajar itu kalau kalian malas nyatet di zaman sekarang saya kira nggak masalah, karena kita punya banyak media ya, mulai dari Instagram yang di sana kan juga ada materi belajar nih, kemudian konten rumah belajar Kemendikbud juga bisa diakses ya, atau Jateng Pintar. Kontennya Jateng Pintar jangan lupa untuk diakses, karena saya juga sudah akses Jateng Pintar dan materinya tidak kalah dengan rumah belajar Kemendikbud. Ternyata banyak sekali cara-cara untuk belajar. Nah sekarang ini misalnya Pak, saya bisa kasih satu contoh nggak? Misalnya kita belajar satu materi apa gitu, menggunakan wayang atau mungkin ini apa buku ini atau sosmik ini, boleh dong kasih contoh. Oke, kita kasih contoh ya. Gimana caranya belajar sosiologi dengan wayang aja deh, yang lagi viral. Bisa ditiru sama teman-teman. Iya, bisa ditiru sama teman-teman. Sebelumnya mungkin dikasih tahu ke teman-teman gimana cara membuat wayangnya dulu Pak. Membuat wayang ini gampang, tutorialnya sebetulnya. Saya yakin dari kalian semua suka menggambar, ya dan bisa menggambar. Dan gambar yang ditampilkan tidak harus bagus kok. Boleh gambar yang sederhana juga boleh. Kayak yang ini kan gambarnya sederhana ya Mbak ya. Oh itu bagus Pak. Iya, ini sudah bagus ya. Iya, jadi gambar pun, gambar yang ada di sini itu digambar di kertas bekas, bisa kertas bekas kalender atau kertas kardus bekas nih belakang gini ya, juga bisa digambar. Kemudian tinggal diwarnai saja. Kemudian nanti tinggal dikasih kayak ada penyangganya nih. Penyangganya boleh dalam bentuk kayak lidi gitu ya. Atau dalam bentuk kayu atau dalam bentuk kertas seperti ini. Kalau ini kertas. Iya, kertas. Iya, kertas. Iya, belakangnya itu kelihatannya kertas bekas. Nggak punya kayu di rumah, di sekarang jarang ada kayu. Iya, bisa pakai kertas. Ternyata pakai kertas bisa. Iya. Oke, jadi seperti ini. Jangan sampai kreativitas kita terbelenggu karena alasan misalnya dana, karena dengan kekurangan pun ya toh, tidak punya uang yang banyak pun kita bisa membuat kreativitas gitu. Jadi intinya adalah kita harus melatih kreativitas kita, dan kita mulai praktek nih bagaimana cara memainkan wayangnya. Buat dulu gitu. dong Pak, belum selesai dari buat dulu apa? Yang buat apa? Ini misalnya harus dilaminating. Kemudian dilaminating sebetulnya nggak wajib ya. Dilaminating sebetulnya nggak wajib, karena ini kan wayang kertas ini dimainkan dari siswa ke siswa. Saya yakin ini tahan lama kok, apalagi kalau kita buat dari kardus gini. Ya, kemudian nanti baru bisa ditempel belakangnya. Boleh pakai lakban,
Kemudian boleh pakai Aleko ya, sebut merek nih. Ya, boleh, iya, boleh pakai yang namanya ya perekat lah. Pokoknya menggunakan perekat. Dan nanti kemudian kita baru buat panggungnya nih dari styrofoam, dari kardus bekas dan lain sebagainya. Biar pembelajaran sosiologi itu semakin menarik gitu. Berarti kayak yang di Upin tuh, Pak. Iya. Ada yang ini loh, mereka belajar pakai wayang. Wayang, kalau ini Upin itu potehi namanya. Wayang Cina. Wayang Cina, wayang potehi itu sama seperti ini. Seperti itu ya. Iya. Upin aja bisa bikin. Iya, betul. Yuk, kita lanjut. Apa tadi? Nah, ini kita mulai main wayang sosiologi ya. Mbak Ulif mau pegang tokoh mana deh sembarang? Terserah. Pilihin aja deh. Apa? Galuan. Yang mana? Dipilihin ya. Oke, kita buat. Ini aja deh. Dibawa. Mbak Ulif bawa ini ya. Oke. Saya bawa ini. Ini mamanya krayon Shinchan. Mamanya krayon Shinchan. Oke, yuk kita mulai bagaimana caranya belajar yang namanya wayang sosiologi. Kita belajar fenomena masalah sosial ya. Oke? Ya, kita mulai. Ya, kita mulai. Ya? Iya. Jadi Mbak Oleh bawa aja, nanti saya buka. Oke. Pada suatu hari di suatu lingkungan masyarakat yang berbeda kasta, tinggallah keluarga Bapak Riko dan Ibu Suminam. Ya, tinggallah keluarga Bapak Riko dan Ibu Suminam. Bapak Riko adalah orang yang hidup dalam gelimang harta. Sedangkan Bu Suminam yang punya banyak anak hidup dalam kemiskinan. Mereka ini adalah tetangga, ya, mereka ini tetangga. Tetapi kemudian setiap hari Bapak Riko ini selalu memamerkan kekayaannya kepada tetangga sekitarnya yang hidup miskin, seperti Bu Suminam. Padahal seharusnya tugas orang kaya seperti Bapak Riko adalah membantu orang miskin seperti Ibu Suminam. Ya, tetapi Ibu Suminam ini hidup dalam keterpurukan, tidak punya harta. Bahkan ketika Bu Suminam dan anak-anaknya yang banyak ini berkunjung ke rumah Pak Riko, dia tidak mau memberikan sedikit hartanya atau memberikan sedikit makanannya untuk keluarga Bu Suminam. Suatu hari, Pak Riko ini mendapatkan proyek di suatu mega proyeknya pemerintah gitu ya. Pak Riko ini kemudian semakin sombong, semakin memamerkan kekayaannya kepada tetangga-tetangganya yang miskin. Kita anggap saja ini semua tetangganya miskin. Ya, ada di sini ada orang yang miskin ya, kemudian ada anak gelandangan dan lain sebagainya. Setiap hari dia pamer kekayaan nih ke mereka. Ya, harta saya semakin banyak karena saya dapat proyeknya proyek dari pemerintah nih. Kalian bisa apa orang miskin? Ya, tetapi kurang baiknya adalah suatu saat proyek mega proyek yang ia kerjakan ketahuan melakukan tindak pidana korupsi. Tetangganya tahu dari media sosial dan dari televisi. Kemudian mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Pak Riko nih, bilang gini, percuma kaya, tetapi uangnya hasil korupsi. Pak Riko marah, ya. Dari mana kalian tahu? Kami tahu dari media sosial, kami tahu dari televisi, dasar pencuri. Akhirnya sehari setelah Pak Riko berkata kepada tetangganya bahwa ia semakin kaya, dia didatangi oleh petugas KPK. Ya, petugas KPK datang ke rumahnya Pak Riko untuk mengamankan beliau. Ya, petugas KPK. Selamat siang Pak. Anda dinyatakan bersalah, sudah melakukan tindak pidana korupsi. Mana buktinya? Ini buktinya, sudah kami kantongi dan sebentar lagi Anda kami ringkus dan kami penjarakan di KPK. Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah jangan pernah menjadi orang yang sombong. Bahwa hidup ini ada orang yang mampu, tetapi ada juga orang yang kurang mampu. Jadi ketika kita berada di stratifikasi sosial atas, jangan kemudian merendahkan orang yang berada di stratifikasi sosial kelas bawah. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana fenomena masalah sosial kita terapkan di wayang sosiologi. Jadi ada ceritanya, ada gap sosialnya, kemudian ada penuntasan masalahnya. Akhirnya karena dia korupsi, dia kemudian membagikan hartanya kepada perempuan-perempuan yang bukan istrinya dalam tanda kutip ya. Ada 2 orang di sini lah. Kemudian membuat ia menjadi angkuh. Karena ingat harta tahta wanita itu kan jadi satu kesatuan. Ketika orang sudah jatuh ya, harta tahta wanita ya ini kemudian dia tumbang. Itulah akhir cerita kisah bagaimana gap kehidupan sosial antara Pak Riko dan Bu Suminam. Jadi seperti itu Mbak Oli.
itu berarti materinya langsung masuk ke dalam cerita. Iya. Kira-kira anak-anak bisa membedakan yang mana yang pelajaran, yang mana yang bukan gitu kan, itu sosiologinya. Iya. Nah, dari kisah yang kita amati tadi, dari kisah yang kita pelajari tadi, dapat kita ambil dari misalnya ini kan belajar tentang materi masalah sosial ya. Materi pelajarannya di mana sih? Ya. Tentunya sebelum kita praktek wayang sosiologi kan saya sudah memberikan inti garis besar materi masalah sosial tentang pengertian, kemudian tentang ciri-ciri dan tentang bagaimana masalah sosial ada di masyarakat. Nah, kalau soal zaman sekarang itu kalau di dalam membahas soal ulangan, apalagi sekarang kan soalnya HOTS ya. Iya, Pak. Soal HOTS itu tidak boleh membahas hanya sebutkan gitu kan, sudah tidak boleh. Jadi kita membahas fenomena. Nah, kalau misalnya di soal keluar soal gini, coba deskripsikan tentang salah satu fenomena sosial yang ada di masyarakat terkait dengan masalah sosial. Anak-anak kan tentunya berpikir, oh iya ya, dulu saya sudah pernah belajar tentang wayang sosiologi. Setidaknya kan mereka sudah pernah memainkan. Oke, kalau mereka sudah buntu, tidak tahu tentang fenomena yang sedang in di masyarakat, ya sudah ceritakan saja fenomena wayang sosiologi yang mereka buat. Kan sudah betul nih, poinnya sempurna gitu. Oh gitu. Iya. Wah, asik ya. Biasanya kalau kayak gini itu memang dikerjakannya kelompok. Oke, menarik. Ya. Untuk saat sedang pembelajaran luring ya, saat pembelajaran biasa itu berkelompok. Iya. Tapi sekarang karena kita sedang ada di pandemi virus corona ya, untuk pemaparan wayang sosiologinya sendiri kita membuat yang model wayang beber. Jadi nanti mereka bawa nih ada beberapa fragmen kertas seperti ini. Nanti mereka bercerita seorang diri di rumahnya masing-masing. Kemudian nanti mereka ungkapkan dari kisah ini apa sih, inti jalan ceritanya apa, tokohnya siapa, dan solusinya gimana. Jadi gitu. Berarti walaupun ini kan masa pandemi, tetap pembelajaran dengan media seperti itu masih bisa berjalan ya? Materi tentang pembelajaran kreatif walaupun masa pandemi untuk sosiologi di SMA 11 tetap jalan. Ya, dan tetap menjadi salah satu pembelajaran yang harus kreatif. Itu saya tekankan, harus kreatif dan tidak boleh monoton. Ya, dibuktikan dengan apa? Nah, nanti di Instagram saya misalnya saya share nih, ya Instagram saya. @saipanggali, ya @saipanggali. Nah, nanti saya berikan contoh nih bagaimana nanti mereka mementaskan wayang ini. Ya, mementaskan wayang ini nanti saya beri contoh. Kemudian nanti dari contoh yang saya berikan, mereka membuat versi mereka sendiri. Dan kalau saya lihat di Instagram mereka masing-masing kan nanti dikaitkan ke channel ke akun Instagram saya ya. Saya lihat itu menarik semua ceritanya. Ada yang bercerita tentang kemarin penusukan Syekh Ali Jaber, ya. Kemudian berbicara tentang prostitusi online, ya, dan lain sebagainya. Kan itu menarik untuk dikaji. Jadi selain mereka belajar sosiologi, mereka juga update tentang berita-berita terkini. Iya, karena sosiologi harus mengetahui berita masa kini, ya toh. Untuk melihat bagaimana masyarakat itu berkembang. Kan masyarakat itu dinamis. Gitu. Mereka nggak cuma pegang HP cuma buat sosial media. Iya, betul lah. Cuma lihat Shopee. Iya, itu loh, ingat pesan Bu Tejo. Apa itu? Yang mana? Ojo nganggo HP mau gaya tok. HP ya tinggal golek informasi. Bu Tejo kan bilang gitu ya, ketika saat naik truk ya. Jadi jangan gunakan HP itu hanya untuk gaya tok. Gaya tok itu apa? Untuk sosial media, untuk foto, pamer nih ke temannya nih, lagi tilik, lagi di rumah sakit ketemu Bu Lurah. Jangan hanya untuk seperti itu, tetapi ada kalanya HP juga dimanfaatkan untuk mencari informasi. Salah satunya belajar, ya. Asik banget. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ya. Ini tadi kita ngobrolnya yang baik-baik dari media pelajaran berapa nih. Kira-kira kendalanya apa Pak belajar menggunakan seperti ini? Iya. Kendala itu saya hadapi ya seperti saat pandemi gini. Ya, kadang kendalanya sebetulnya nggak begitu nggak begitu signifikan ya, nggak begitu signifikan dalam artian kadang kalau pandemi gini anak-anak itu membuat wayangnya kan tanpa ada guidance ya, panduan dari saya, sehingga kadang ada beberapa siswa yang terkadang membuat wayangnya ya wes lah penting numpuk, kan ada siswa seperti itu ya, ya wes lah penting enggak, gitu. Nah itu kendalanya di situ, sehingga media wayang yang mereka buat itu kemudian kurang maksimal gitu. Kemudian problem yang lain yang mungkin dihadapi guru sekolah lain ya, tenggang waktu mengumpulkannya kadang agak telat.
gitu loh ya. Tapi yang namanya pandemi kita harus bisa memaklumi ya semua kondisi yang terjadi. Namanya juga masih anak-anak gitu. Oh gitu. Iya. Itu gimana caranya biar anak-anak tetap mengerjakan, terus mereka tetap tahu esensinya, ini bukan cuma sekedar tugas loh, kalau di sini tuh ada materinya. Gimana tuh? Jadi jadi anak-anak gini, misal bagi anak-anak yang kurang tepat waktu mengumpulkannya, jadi saya akan kabari mereka, Dik, tugas kamu belum diunggah nih, ya ke blog, karena saya menggunakan blog juga untuk mengunggah tugas anak, segera diunggah dong, karena teman-teman yang lain sudah unggah nih, Pak, tapi saya kurang paham. Lihat dong contoh teman-teman yang lain. Kan sudah diunggah di blog, masa nggak lihat? Oh iya Pak, nanti saya cek dulu. Kemudian dia membuat dengan versi video dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ada kendala, tapi materi pembelajaran itu saya yakin tetap bisa tersampaikan ke anak. Jadi ini diperlihatkan ke anak-anak. Jadi mereka termotivasi ya. Termotivasi. Jadi kalau yang lain ngerjakan, harus mengerjakan juga. Karena untuk anak-anak juga ya. Asik banget sih Pak. Tapi sayang sekali nih waktunya kita habis. Pak, saya penggali membawanya dari rumah ke sini, itu masuk sekolah. Dari sekolah tadi. Dari sekolah ke sini. Harusnya ngajar ya ini ya. Gitu. Terima kasih Pak udah datang. Sama-sama. Ini asik banget. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan ini bisa ditiru sama teman-teman anak-anak di rumah ini. Jadi anak-anak dia belajar sosiologi tapi tidak membosankan. Kalau misalnya nanti masih bingung, nanti bisa lihat akunnya Pak saya Penggali, atau mungkin DM, atau mungkin nanti lihat Pak saya Penggali, colek gurunya kalau yang masih bisa kan? Masih bisa. Sama-sama guru sosiologi, gitu. Cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share channelnya BPTIK Diput. Pak Penggali ada akun? Untuk Instagram bisa kunjungi di @saipanggali ya. Kemudian untuk blog pembelajaran kreatif bisa dikunjungi di www.antigurukiller.blogspot.com. Di sana ada banyak materi tentang sosiologi yang kreatif. Jangan lupa ya untuk diikuti. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan selalu.